Pengolahan data dalam fisika dengan materi memahami pengolahan data. Materi kita itu untuk minggu lalu. Untuk materi kita hari ini di dasar kecerdasan artifisial, yang mana resiko, etika dan resiko kecerdasan artifisial, buka halaman 135. Buka semua halaman 135 di buku paket masing-masing. Materi kita hari ini adalah hampir sama masih dengan KTA, coding dan kecerdasan artifisial dengan materi etika dan resiko kecerdasan artifisial yang ada di halaman 135. Sebelum Ibu memberitahukan apa capaian pembelajaran yang mau kita capai hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apa kira-kira? Seperti biasa ya, tiap kita peraturan ketika ada yang menjawab, angkat tangan, kemudian sebut nama, Ibu tandai namanya di absennya Ibu. Oke, sebelum mulai Ibu ada pertanyaan. Misalnya, kali ini ada kaitan dengan tujuan pembelajaran kita ya. Misalnya ya, kalau ada video artis favorit atau TikTokers favorit melakukan hal memalukan, apa kalian langsung percaya? Ya, misalnya Ibu mempunyai tokoh idola favorit, tiba-tiba ada di sosmed dia ada informasinya, oh dia melakukan begini, kira-kira kita langsung percaya atau tidak? Tidak. Kenapa bisa tidak langsung percaya? Karena infonya tidak jelas dari mana. Nah, infonya tidak jelas dari mana. Yang lain? Masih ada jawaban? Kira-kira apakah kita langsung percaya? Misalnya ada tiba-tiba foto kita lihat tiba-tiba
Jadi ada mempengaruhi kenapa bisa video atau bisa terbang. Sebentar kita mau cari tahu apakah penyebabnya kira-kira. Ya. Jadi untuk mata pelajaran kita di etika dan risiko kecerdasan artifisial, di mana ada capaian pembelajaran yang harus kita capai, yaitu peserta didik mampu memahami manfaat, risiko, dan keterbatasan kecerdasan artifisial atau biasa disingkat dengan AI, serta menunjukkan sikap etis dalam penggunaannya. Jadi tujuannya kita untuk belajar hari ini supaya kita mengetahui bagaimana apakah risiko kita menggunakan AI. Kan ibu sudah jelaskan di pertemuan di awal ya, bahwa materi kita adalah coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian ibu sudah sebutkan juga menyebutkan apa kira-kira contoh dari AI, ya. Sebelum masuk di materi, ada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, aplikasi apa saja yang kalian gunakan setiap hari yang mungkin menggunakan AI? Angkat tangan, ya. Ahmad Noval, ChatGPT. Masih ada yang lain? Ya, apa Vicky? Cici, kita lihat Bu. Meta? Oke, yang di belakang sana? Apa? Gemini. Bisa ada yang menjawab lain? Oke, sudah ada menjawab ChatGPT, Meta, AI, dan Gemini. Kita apa? Canva. Ternyata ada juga yang menggunakan Canva. Berarti sudah tahu ya semua contoh dari penggunaan AI. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana AI membantu kalian dalam belajar atau mengerjakan tugas? Angkat tangan. Bagaimana kira-kira, kan sudah menyebutkan tadi contohnya adalah ChatGPT, Gemini. Apa kira-kira manfaatnya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran? ChatGPT misalnya kita cari apa? Bisa cari jawaban. Ya. Solusi? Membantu menjawab? Menjawab pertanyaan. Kita Kalau misal di kantor keluaran tugas bahasa Indonesia aku bisa buat brosur di sini. Oke, bisa Canva, bisa buat brosur. Di ChatGPT kita bisa mencari jawaban. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah kalian pernah merasa khawatir tentang penggunaan AI? Kira-kira kita menggunakan, adakah kekhawatiran yang kita rasakan? Apa kira-kira ya? Tidak merasakan kekhawatiran menggunakan AI Karena cepat mendapatkan solusi atau jawaban. cepat mendapatkan solusi dan jawaban. Oke, Muhammad Arsyil katanya dia tidak merasa khawatir ketika menggunakan AI karena dia bisa mendapatkan jawaban. Oke, itu pertanyaan di awal dulu sebelum ibu menampilkan materi kita selanjutnya. Tetapi sebelum mulai, ada juga tampilan video contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau dicermati videonya sebentar. Ibu tunjuk apa kesimpulan dari video yang ini. Paham ya? Paham. Oke, lihat ini ada tulisan. Salah? Ada kayak peserta didik yang main HP. Apa kira-kira selanjutnya dia kerjaan? Tadi apa? Robot apa? Itu ada sedikit gambaran contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada tadi beberapa contoh AI yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa sebutkan salah satunya? Ada?
ada robot pembersih rumah yang bundar itu. Nah, baru itu bilangnya. Kemudian ada kayak mobil bergerak. Kemudian ada kayak misalnya mencari lokasi, dia menggunakan Google Maps. Dan beberapa ya kayak semacam robot, dia kayak menghitung atau dia mengetahui keseharian kita dari pagi sampai malam. Kembali sebagai contoh saja ya, sebagai gambaran saja contoh AI yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin kalian juga di rumah ya mungkin sering menggunakan AI di kehidupan sehari-hari, tetapi belum mengetahui ternyata ini AI ya yang digunakan. Mungkin sebentar bisa diketahui, ternyata waktu saya melakukan begini di rumah, ternyata itu adalah contoh AI. Nah, lanjut, kita masuk di pengenalan AI. Apa itu kecerdasan artifisial? Mari kita mengenal AI dari dasar hingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu kecerdasan artifisial? Tadi contohnya sudah ada, kegunaannya sudah disebutkan. Jadi kira-kira apa sih itu pengertiannya? Kecerdasan artifisial. Kan di awal tadi Ibu bertanya, contoh kegunaan AI yang digunakan. Mengapa kita menggunakan AI? Nah, kira-kira apa pengertiannya nih? Ada yang bisa jawab? Tangan? Ya, apa? Kecerdasan artifisial adalah proses menulis dan mengatur buku. Proses Menulis dan mengatur. menulis. Dan mengatur. Oke, ada jawaban mengatakan bahwa AI adalah proses menulis dan mengatur. Masih ada? Coba Ibu tampilkan di layar. AI. Tadi kan contohnya sudah ada ChatGPT, Gemini. Manfaatnya kita bisa mencari jawaban, menggunakan Canva kita membuat brosur. Kira-kira pengertiannya apa? Ada? Oke, ada nih. Dalam waktu yang relatif singkat dan memberikan manfaat di berbagai bidang. Memberikan manfaat. AI adalah kesimpulan dari jawaban hari ini. AI adalah memberikan manfaat bagi kehidupannya. Ada satu dasar artifisial atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan berpikir, belajar dan memecahkan masalah seperti manusia. Ya, contohnya ChatGPT. Ada tugasnya di rumah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sekolah. Berarti kan kalau misalnya tidak ada di buku, misalnya kita berpikir ya, berarti kita menggunakan AI yang kayak hampir sama dengan pikiran manusia. Jadi kita tulis apa yang dimaksud dengan pengertian sekolah. Langsung muncul jawaban. Ada karakteristik AI. Yang pertama, dapat belajar dari data. Kemudian kedua, mengenali pola dan hubungan. Ketiga, membuat prediksi dan keputusan. Dan terakhir, beradaptasi dengan situasi baru. Jadi ada 4 karakteristik AI. Kemudian ada manfaat. Oke, ada beberapa manfaat dalam menggunakan AI. Kemudian ada manfaatnya dari bidang kesehatan. Kemudian ada di bidang pendidikan di atasnya. Kemudian ada di bidang lingkungan, transportasi, industri, dan kreativitas. Ketika dalam kecerdasan artifisial. Nah, ini ya. Etika AI adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang mengatur bagaimana kita mengembangkan, menggunakan, dan berinteraksi dengan teknologi kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab. Mengapa etika AI penting? Yang pertama, melindungi
tapi bentuk website ya. Ibu menggunakan AI dengan memasukkan tujuan pembelajaran hari ini apa. Kemudian menulis ada berapa kayak tulisannya prompt tapi itu kayak mereka. Nah, ini jadi bukan cuma ketika menggunakan AI bukan cuma jawaban. Di Canva tadi ada siapa tadi menggunakan contohnya Canva mengedit brosur. Nah, bukan cuma mengedit brosur yang di Canva, masih banyak lagi yang saya gunakan. Jadi adik. Kemudian resiko. Apa resikonya? Pengumpulan data pribadi berlebihan. Resiko kebocoran informasi, penyalahgunaan data untuk manipulasi dan tracking aktivitas tanpa sepengetahuan. Itu adalah resiko ketika kita menggunakan AI. Sebelum kita membuat kode etik menggunakan kecerdasan artifisial untuk kita sebagai peserta didik tingkat SMP, ada dulu LKPD yang mau kita kerjakan, tetapi naik saja di atas ya. Nah, ini ada aktivitas identifikasi penggunaan AI. Tuliskan 5 contoh penggunaan AI yang pernah kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang menjawab dari sini mengetik, kemudian kita periksa jawabannya benar atau salah. Siapa yang menaik? Mengetik di sini saja ya. Ada yang menaik? Aplikasinya Apa? aplikasinya di sini. Tuliskan 5 contoh penggunaan AI yang pernah kamu alami. Apa contohnya? Siapa? Ahmad Nawal, coba naik sini. Tulis 5 apa yang pernah digunakan, apa yang pernah dilakukan pada saat menggunakan AI. Ayo coba sini naik. Oke, di sini mengetik ya. Ya, baru kita periksa jawabannya bersama. Kira-kira dari kelima jawaban Ahmad Nawal ini benar atau salah? Oke, coba. Ya, terus di sini. Oke, satu apa kira-kira? Tanya apa yang pernah dilakukan? Satu. Mencari jawaban. Kedua, apa lagi yang pernah dilakukan? Apa kira-kira?
etika atau contoh etika kita sebagai peserta didik di halaman SMP. Ada 2 jenis LKPD yang harus dikerjakan. Yang pertama, ada LKPD yang dikerja secara per kelompok. Ada berapa per kelompok ya? Ada LKPD dikerja secara per kelompok. Ada di sini 3 lembar. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan 3. Itu yang dikerja secara per kelompok. Kemudian didiskusikan dan presentasi per kelompok. Ada kegiatan 1, manfaat dan risiko AI. Kemudian ada analisis kasus. Kemudian ada kode etik penggunaan AI. Cara kerjanya, kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Tulis nama kelompok, kemudian tulis nama anggotanya. Tapi ibu cuma siapkan 7. Kalau lebih dari 7, sambung sini 8 di bawahnya. Oke, kemudian baca petunjuk soalnya. Kemudian dijawab di kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Ibu acak ketika sudah selesai semua mengumpulkan ini LKPD per kelompok, ibu acak siapa kira-kira yang pertama naik menjelaskan apa jawaban dari LKPD secara per kelompok. Paham? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Nah, sini. Bacalah 3 manfaat dan risiko dalam penggunaan pendidikan AI. Nah, di sini 1 manfaatnya apa, risikonya apa, manfaatnya apa, risikonya. Kemudian yang kedua, atau defect. Lalu menyebarkan di media sosial. Misalnya ibu ada foto, kelas 7A, dia mengubah fotonya ibu kemudian diupload di sosial media. Pertanyaannya, apa dampak negatif dari tindakan tersebut? Kemudian kedua, waktunya 10 menit saja. Kita kerja diskusi kelompok secara 10 menit. Kemudian kita presentasi. Ahmad nafas saja. Ahmad nafas. Oke, harus besar suaranya nih karena kita sekolah kelas. Insyaallah. Kamu ke bah? Ada teman tak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil dari lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Tuliskan 3 manfaat dan risiko dari penggunaan kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat AI: 1. Memudahkan dalam memahami dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru seperti analisis data. 2. Membantu menyelesaikan tugas, mengedit poster dan brosur. 3. Membantu mencari informasi yang jelas. Risiko AI: 1. Keamanan data dan privasi. 2. Pelanggaran hak cipta dan etika. 3. Memberikan informasi yang tidak jelas. Seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto gurunya yang sudah dimanipulasi atau di fake lalu menyebarkan di media sosial. Jawab pertanyaan berikut. 1. Apa dampak negatif dari tindakan tersebut? 2. Mengapa
tindakan itu tidak etis? Tuliskan jawabanmu di kolom berikut. Penyebab dampak negatif dalam tindakan tersebut adalah yang pertama Manfaat AI 1. Dapat membantu mencari informasi dalam pembelajaran. Kedua, dapat membantu kita dalam mencarikan masalah. Tiga, dapat membantu kita untuk mengolah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya antara kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 yang dimana manfaatnya yaitu memudahkan dalam memahami dan mengerjakan tugas. Kemudian di kelompok 1, kelompok 2 jawabannya dapat membantu mencari informasi dalam pembelajaran. Kalau kelompok 3, pembelajaran yang disusun dengan kemampuan siswa, dan kelompok 4 bisa mencari jawaban. Jadi ada beberapa memang perbedaan. Kemudian di perbedaan atau di kasus kedua, seorang misalnya kalau ibu itu seorang guru, siswa menggunakan AI untuk foto gurunya. Ibu ada kasus, ibu rencananya punya foto di kelas 7A. Kemudian ada beberapa siswa yang mengedit fotonya ibu, kemudian dia upload di sosial medianya. Apa kira-kira dampak dari kegiatan tersebut? Ada yang bisa jawab? Apa dampaknya kira-kira kalau fotonya ibu diedit dengan misalnya ada kata-katanya, atau yang tadi ibu ada kasih contoh matanya ibu tiba-tiba di sini diedit ya menggunakan AI, hidungnya ibu tiba-tiba ada muncul di jidat, kemudian dijadikan story dengan menulis dengan caption guru SMP 20. Kira-kira apa dampaknya? Dapat merusak dengan baik. Jawaban dari kelompok 2. Apa? Memalukan, berarti maksudnya kenapa nampak malukan ini kalau ada fotonya ibu sudah diupload. Pikir. Merusak reputasi seseorang. Jadi itu ya, kalau misalnya ada foto jangan sembarangan diedit, atau bisa bukan cuma foto gurunya. Tadi LKPD secara per kelompok sudah. Ini ada LKPD terakhir. Ibu mau merefleksi. Ini bukan secara per kelompok tapi secara mandiri atau per orang. Tulis nama, kemudian kelas 7A. Ada 2 soal. Nah ini mudah dijawab ini. Dua itu saya jawab juga tadi. Karena kita sudah hampir selesai ya. Terakhir sebentar ada. Terakhir. Ada berapa? Nah. Lagi. Kita menarik kesimpulan, kemudian ibu ada siapkan kuis. Seru. Ayo coba tadi mana bakal bikin. Mana? Sebentar ada kuis ya, sambil kita main game. Siapa lagi? Ya, nggak boleh ya. Tadi ada kita beberapa yang disebutkan Muhammad Al-Syir.
mengerjakan LKPD. Ini ada sedikit pesan, tapi sebelum dibaca, sebagai generasi digital, kalian memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan AI dengan bijak. Teknologi AI akan terus berkembang dan kalian adalah generasi yang akan membentuk masa depannya. Itu ya. HP semua dibawa ya. Nah, kemudian HP-nya dititip di ketika itu masuk baru diambil HP-nya kembali karena kebetulan juga materi kita minggu depan adalah konten digital. Sebelum baru materi dulu baru kita masuk di laptop ya. Minggu depan kita pakai HP dulu, kita pakai HP dulu minggu depan. Kemudian kita kuis karena kuisnya itu dia kayak main game. Mungkin begini saja gambarannya ya, sedikit saja gambaran karena dari sini kemudian tidak ada HP. Nah, sedikit saja gambaran. Setiap orang, setiap ada tanda tanya ada soal. Datang ke sore soalnya ada 3 model soal. Ada pilihan ganda, esai, jawaban yang benar. Ya, jadi baca-baca materinya, materi hari ini di buku tak. Kemudian Ibu juga jelaskan minggu depan sebelum kita masuk materi konten digital. Kuis ada 10 nomor atau 20 nomor. Paham semua? Semua minggu depan bawa semua buku paketnya lagi. Awas kalau tidak ada yang bawa buku paket. Ibu kasih enggak? Kasih enggak? Oke, itu ya. Jadi materi kita hari ini jawab, bagus dulu, pikir, duduk.